warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nanda Marisa Pertiwi dengan NIM C1C022002. Kali ini akan mempresentasikan materi mengenai sumber hukum Islam. Yang pertama yaitu Al-Quran. Al-Quran ialah kalam Allah dalam bahasa Arab, sebuah mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui utusan Allah, yaitu Malaikat Jibril, untuk digunakan sebagai pedoman hidup bagi manusia. Nah, Al-Quran tidak turun secara sekaligus tapi beransur-ansur. Ada dua alasan mengapa Al-Quran diturunkan secara bertahap. Yang pertama untuk menguatkan hati, yang kedua untuk menarikkan. Selanjutnya itu mukjizat Al-Quran. Yang pertama itu keindahan seni bahasa Al-Quran tidak hanya diakui oleh kalangan sastrawan Arab saja, tetapi diakui oleh para ahli yang pernah mendalami dan mengkaji ilmu bahasa dalam bahasa Arab. Dan selanjutnya itu pementasan Al-Quran tentang keahlian terjadi pada abad-abad yang silam, kisah kaum Ad dan tasluk kaum Lut, kaum Nabi Ibrahim, Musa beserta kaumnya, kasus Fir'aun, Maryam dan kelahirannya, kelahiran Yahya, kelahiran Isa, dan sebagaimana yang semuanya benar sesuai dengan kebenaran rasional. Dan selanjutnya yaitu Al-Quran sebagai sumber hukum. Al-Quran dijadikan sebagai sumber hukum utama karena Al-Quran berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang Maha mengetahui yang terbaik bagi manusia dan menata kehidupannya sehingga selamat di dunia dan akhirat. Nah, dalam menetapkan hukum pidana Al-Quran senantiasa memperhatikan empat hal, yaitu melindungi jiwa, akal, harta, benda, dan keturunan, meredam kemarahan orang yang terluka, dan memberikan ganti rugi kepada orang yang terluka atau keluarganya, menyesuaikan dengan pelaku kejahatan dan kejahatan tersebut adalah orang yang terfaham, maka hukumannya menjadi berat. Selanjutnya yaitu sunnah. Sunnah ialah ucapan, perbuatan, serta ketetapan Nabi Muhammad yang merupakan sebuah hukum Islam kedua setelah Al-Quran. Dalam banyak hal, Al-Quran menjelaskan prinsip-prinsip umum yang bersifat global dan universal. Selanjutnya, fungsi sunnah. Sunnah berfungsi sebagai penopang dan penyempurna Al-Quran dalam menjelaskan hukum syara'. Oleh karena itu, Imam Syafi'i dalam menerangkan Al-Quran dan Sunnah tidak menguraikan secara terpisah. Selanjutnya, ijma. Ijma adalah kesepakatan para mujtahid dalam suatu masa setelah wafatnya Rasulullah SAW. Rasulullah SAW hukum syara bersifat praktis dan merupakan sumber hukum Islam ketiga setelah Al-Quran dan Sunnah. Selanjutnya itu kias. Kias menurut bahasa ialah pengukuran sesuatu dengan yang lainnya atau penyamaan sesuatu dengan sejenisnya. Sedangkan menurut terminologi definisi kias secara umum adalah suatu proses penyingkatan kesamaan hukum, suatu kasus yang tidak disebutkan dalam suatu dalil Al-Quran maupun sunnah dengan suatu hukum disebabkan karena ada kesamaan dan alasan. Kesimpulannya, sumber hukum Islam merupakan dasar untuk menilai apakah yang dilakukan manusia sesuai dengan syariat yang telah digariskan oleh Allah SWT. Terdapat empat hal yang dapat digunakan untuk mengambil hukum, yaitu Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Dan dapat disebut berdasarkan urutan kekuatannya sebagai sumber hukum, di mana Al-Quran menjadi sumber hukum yang utama, diikuti Sunnah dan selanjutnya. Dan hukum-hukum Al-Quran bersifat abadi berarti zaman, empat, dan budaya. Dengan mekanisme pertemuan hukum yang selalu seperti yang telah dijelaskan dengan pembahasan mengenai aslian dan keintinian ajaran Islam, saya itu ibadah semua dari manusia sampai sekarang. Nah, demikianlah presentasi dari saya mengenai materi sumber hukum Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.